Jadi burung ini kayak ngasor gitu Pak Ustadz. Jadi musuh duluan, suruh duluan gitu Pak Ustadz. Bawahnya ditinjal. Sok tihela gitu. Sok tihela maneh ku aing digebuk. Aing digebuk handapna. Lah iya, inilah Markona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elang 21, channel yang membahas seputaran dunia merpati, khususnya merpati kolong. Meledok lagi, meledok lagi, meledok lagi. Apa kabar sahabat pecinta merpati kolong se-Nusantara? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta merpati kolong se-Nusantara, alhamdulillah hari ini saya berkunjung ke kandangnya tim Don King. Siapa itu tim Don King? Dari mana itu tim Don King? Kita akan langsung tanya karena di sini ada owner dan juga joki. Kita akan langsung ke ownernya dulu mungkin. Silakan Pak Haji diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah bersedia kunjungan mungkin ke kandang kumuh. Kandang yang bisa dibilang apa ya? Dulu waktu saya awal-awal main, saya itu bisa dibilang tim kampung, tim pinggiran. Tapi alhamdulillah berkat joki saya mungkin yang pertama tutup, ya sedikitnya mungkinlah perlahan-perlahan merangkak ke atas, berjalan pelan tapi pasti. Alhamdulillah meskipun disebut timnya tim pinggiran gitu, tapi bisa membuktikan lah di kalangan-kalangan nasional gitu, di kalangan-kalangan besar. Perkenalkan, nama saya Haji Didin. Mungkin saya sebagai owner dari tim Don King, dan ini tutup joki saya, joki kesayangan saya bisa dibilang seperti itu. Karena dari dulu kenal sama Tutuk itu mungkin sudah begitu lama kalau waktu, tapi Tutuk masuk ke tim saya itu dari tahun 2019 ya. 2019 setelah beliau vakum, dulu itu sempat vakum dikarenakan cedera gitu Pak Ustadz. Itu sahabat, itu sedikit perkenalan dari Bapak Haji Didin ya. Pak Haji Didin selaku owner dari tim Don King. Kang Tutuk silakan kenalan. Walaupun tadi udah dikenali sama Haji Didin, tapi Kang Tutuk juga harus kenalan dulu, siapa tuh di luar banyak cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutuk, joki tim Don King. Jadi Tutuk ini sebagai joki ya. Joki. Ini kembali lagi ke Pak Haji Didin. Pak Haji, boleh nggak diceritakan sedikit sejarah mengenai Don King, dari berdirinya, juga alamatnya di mana, mungkin biar sahabat merpati kolong yang belum tahu jadi tahu gitu. Oh gitu. Untuk tim Don King Pak Ustadz, awal berdiri itu tahun 2014 untuk berdirinya ya. 2014 yang beralamatkan di
Permata Sapira Regensi untuk sekarang. Tapi mudah-mudahan Pak Ustadz minta doanya juga, insya Allah mungkin bulan depan saya pindah untuk kandangnya. Iya, di kandang saya nanti pindah di Muntil Pak Ustadz, Cipulur. Masih daerah Serang juga ya? Masih daerah Serang, mungkin dekat lah sama tim-tim yang lain gitu. Untuk alamat sementara masih di sini gitu, di kandang inilah, kandang kumuh gitu Pak Ustadz. Jadi itu sejarahnya, dan Don King itu berdiri tahun 2014 ya? 2014 Pak Ustadz. Kalau untuk Atutuk sendiri di Don King itu udah dari tahun berapa Pak Haji? Udah berapa lama? Untuk Tutuk itu beliau bergabung sama tim Don King itu dari 2019 Pak Ustadz. 2019 waktu saya awal mulai main lagi. Ya, soalnya dulu itu saya sempat vakum 2014 itu, 2014, 2015, 2016 masih main, 2017 itu saya vakum Pak Ustadz. Gitu, saya sempat vakum. Mulai main lagi 2018 Pak Ustadz. Jadi di 2018 mulai, 2019 Atutuk masuk gitu ya? Iya. Sebelum Atutuk itu siapa yang megang itu Pak? Sebelum Tutuk itu ada Ucup. Cuman berdua lah dulu, emang burungnya juga masih sedikit gitu ya, namanya juga awal-awal lagi, awal-awal ngerintis gitu ya. Dan main juga masih di kalangan pinggiran Pak Ustadz. Iya, makanya dulu itu banyak yang bilang itu tim Don King itu kelas pinggiran katanya gitu. Ada yang bilang seperti itu gitu. Terus gini Pak Haji, dari Don King sendiri ada berapa player sih? Untuk di Don King itu, kalau di player giringan A gitu Pak Ustadz ya, giringan A ada 6 player ya, 6 player ya, 6 player Pak Ustadz. Kalau untuk di A, kalau di B itu kan saya main piyik Pak Ustadz. Jadi piyik itu dimasukin ke giringan B, mainnya di lapak sepang gitu, dilatih dari awal-awal tarikan sampai setengah jalan masuk ke ring sampai mentok. Udah mentok, udah enak, baru dipindahin ke A gitu, seperti itu. Karena untuk sementara ini rata-rata kalau burung player A juga itu berawal dari tutuk gitu, berawal dari pikan sendiri Ustadz rata-rata. Kebanyakannya itu. Oh, jadi bisa dibilang dominan itu untuk player-player dari Don King itu banyak dari piikan sendiri. Dari piik Ustadz. Dari piik sendiri atau piik? Piik sendiri Ustadz. Piik sendiri ya. Sendiri. Seru ini sahabat. Ternyata ini saya baru tahu. Ternyata Don King itu untuk player-playernya juga banyak piikan sendiri ya. Piikan sendiri. Dan itu yang latih dari nol sampai jadi itu Atutuk. Tutuk, Om Tutuk. Saya coba mau nanya dulu nih sama Atutuk. Atutuk, selama ngelatih piik dari kandang Don King ya, ada kendala apa sih Atutuk? Kan biasanya piik kan ada yang gampang, ada yang susah. Ada cerita suka dukanya gimana? Ada aja Pak Ustadz. Yang namanya ngelatih piik kan ya, satu siap hilang. Iya. Yang utama itu harus siap resiko hilang. Yang kedua ya telaten. Telaten. Kuncinya. Mungkin dari Pak Haji ada tambahan nggak? Jadi gini Pak Ustadz ya, yang telaahan dari saya untuk Om Tutuk, beliau itu bisa menebak gitu Pak Ustadz, seperti piikan itu. Jadi gini kalau Tutuk bilangnya, yo dunungan, manuk bakal ngena, cepet jadi katanya. Jadi kalau bahasa Indonesianya gini Pak Ustadz, nih bos, burung ini bakal cepet jalannya, bakal langsung ngering, bakal langsung enak meskipun baru setengah jalan. Jadi saya telah Om Tutuk itu pinter memprediksi gitu ya, piikan itu. Dari awal misalkan dari sebelum giring itu udah dipegang sama beliau itu. Oh ini nih karakternya bakal seperti ini, bakal seperti ini katanya. Dilatihnya juga bakal cepat katanya, bakal langsung enak gitu. Itu sama Om Tutuk. Ya kalau saya sebenarnya kurang open dan jarang open juga sih Pak Ustadz ya kalau ke burung itu. Cuman suka nanya-nanya dan beliau juga suka ngobrol gitu. Om Tutuk gitu kalau masalah piikan.
Emang saya juga terus terang aja ya, jadi terasa termotivasi gitu. Terasa motivasinya apa? Gini ya, Om Tutung itu sering bilang ke saya seperti ini, bos, kita harus bisa burung itu dari pijikan sendiri, dilatih dari nol sampai jadi, sampai juara. Itulah motivasi Om Tutung. Dan saya juga ngerasa termotivasi. Jarang sebenarnya Pak Ustadz, saya juga kalau setelah misalkan sekarang ada pijikan untuk beli player itu jarang gitu Pak Ustadz. Adapun kalau misalkan ada pantauan, kata Om Tutung nih ada pantauan bagus baru gitu. Tapi kalau Om Tutung gak bilang mah enggak, saya juga Pak Ustadz fokus ke pijikan aja gitu. Produksi sendirilah gitu Pak Ustadz. Ini yang mau dikenalin ada berapa ini? 4 atau 6? Mungkin sementara ini ada 3 kalau untuk pijik gitu ya. Kalau untuk pijik. Tapi kalau misalkan ada player yang dari luar juga ada, seperti bintang gitu, seperti layur gitu, itu burung-burung dari luar. Bisa ini nggak dilihatin sama sahabat kira-kira? Boleh, Ya. boleh Pak Ustadz, Mungkin bisa. Bisa diperkenalkan burungnya satu-satu. Bisa Pak Ustadz. Sahabat pecinta merpati kolong, ini sambil nunggu ini siapa yang ngambil Ucup ya? Iya. Sambil nunggu Ucup ngambil burung, jangan lupa kalau berkenan, kalau memang video ini bikin sahabat-sahabat merpati menarik ataupun bermanfaat, kalau berkenan mohon dukung channel Elang 21 dengan cara subscribe, like, dan komen. Ini yang pertama yang mau dikenalkan ya Pak Haji ya? Iya. Mungkin bisa diperkenalkan sama sahabat, namanya siapa, asal usulnya dan lain-lain. Silakan Pak Haji. Untuk burung ini saya sendiri Ustadz nih yang ngasih nama ya. Oh, Dulu itu langsung gitu, pas baru setengah jalan saya nanya ke Om Tutuk, Om Tutuk kata saya, gimana tuh burungnya? Kata saya yang coklat, yang baru dilatih, baru setengah jalan bos katanya. Oh baru setengah jalan. Kapan lomba kira-kira? Kalau mau dilombain giringan sekarang juga bisa katanya. Gitu. Ini saya kasih nama Kedot ini Pak Ustadz. Kedot. Kenapa dikasih nama Kedot? Kedot itu artinya apa sih Pak Haji? Kalau untuk bahasa Serang, bahasa tuanya itu, bahasa orang tuanya itu Kedot itu kuat Pak Ustadz. Diperlihatkan Pak Haji. Nah, Ini namanya Kedot ya. namanya Kedot. Silakan dilanjut. Nah untuk Kedot ini asli ternakan tim Don King, gelangnya juga Don King. Untuk sejarahnya ini bapaknya itu saya dapat beli dari Pekalongan. Nah untuk ibunya itu saya dapat minjem dari Bos BL. Untuk ibunya. Terus? Nah Kedot ini Pak Ustadz, seingat saya dulu itu dilatih pik 3. 2 giringan itu langsung lomba Pak Ustadz. Di bawah pik 3, Iya, 2 giringan lomba. langsung lomba. Iya tutup. Terus? Jadi dulu itu awal giring ditarik-tarik, nggak terlalu jauh lah, kisaran 300 meteran gitu untuk giringan pertama itu. Nah giringan keduanya itu langsung dijalanin, langsung mentok Pak Ustadz. Nah langsung dilombain perdana itu sama Om Tutuk. Peserta 120 biji, ini burung kalah di 7 besar Pak Ustadz. Kalau 7 biji lagi kalahnya itu ketinggalan. Kalahnya karena ketinggalan. Dikarenakan ketinggalan. Nah habis itu langsung dipindahin ke kalangan SBI ya. SBI. Nah di kalangan SBI itu perdana lomba itu langsung masuk ke 5 besar Pak Ustadz. Kedot ini. Kedot ini Jadi waktu itu posisi ngamen ya? mengamen, masih pik 3 Pak Ustadz. Pik 3. Pik 3 perdana lomba itu di kalangan besar itu. Ini pik 3 langsung juara terbesar kelima. Waktu di kalangan SBI itu. Terus? Nah sampai sekarang juga Kedot ini masih pik 1 Pak Ustadz. Iya belum lepas ya? Iya. Masih pik 1.
untuk kedot ini. Jadi sebenarnya untuk kedot ini besar di ngamen Pak Ustadz. Iya, kenapa bisa dibilang besar di ngamen? Dulu kedot ini di SBI 2 giringan, langsung bubar, langsung dibawa ke IP, ikut event mobilan. Berarti waktu IP kemarin itu dia ikut juga? Ikut Pak Ustadz. Itu masih P3 posisinya, belum jebol. Iya. Masih P3. Nah, habis dari IP emang nggak masuk ya, waktu di IP itu ngejos Pak Ustadz. Jadi nggak masuk kotak gitu, ke bawah gitu ngejos. Dilombain lah di BIP waktu event 20 ya. Habis dari IP itu, kalau nggak salah mah, apa event berapa dulu itu? 20. Nah, event 20. Alhamdulillah kedot ini langsung juara kedua, final sama Garong Ustaz. Pas event 20 juta. Pas event 20 juta. Ini final ketemu Garong. Final ketemu Garong. Jadi waktu itu perdana lomba. Perdana lomba di BIP ya? Iya. Garong juara 1, dia juara 2. Juara 2. Luar biasa. Terus nah, setelah itu ya berjalan sampai sekarang gitu. Kayak kemarin di event pralomba ya. Di event pralomba ya, masuk ke 8 besar Pak Ustaz. Masuk ke 8 besar. Nah, untuk lomba New Island-nya ngejos Pak Ustaz. Iya, BOB juga sama ngejos. Pas event New Island-nya sama ngejos gitu. Ya wajar ya, namanya masih peak juga ya. Iya, mungkin ya. Emosinya masih ini gitu kan. Jadi ini yang namanya apa tadi? Kedot. Burung dilatih dari peak 3, 2 giringan lomba, langsung masuk ke 7 besar ya? 5 besar. 5 besar. Dari 5 besar pindah ke IP. Ke SBI. Iya. Ke SBI masuk juara kelima. Terbaik kelima. Terbaik kelima. Dari SBI pindah ke IP. Iya, ke IP. Jadi besar di ngamen burung Besarnya ini. di ngamen. Iya. Dari IP ke BIP kemarin itu ya. Iya. Terus yang selanjutnya Pak Haji, atau ada tambahan lagi, ada yang mau diceritakan lagi untuk ini? Mungkin sudah cukup lah Pak Ustaz. Cukup ya. Iya. Untuk yang selanjutnya, oke sahabat, ini player yang kedua yang mau dikenalkan sama Pak Haji Didin. Silakan Pak Haji. Untuk player yang kedua, saya punya yang namanya Bintang. Sejarah Bintang ini berawal dari pantauan Om Tutub juga, Ustaz. Dari pantauan Om Tutub di kalangan Sepang dulu itu. Jadi kalau ini mah burung dari luar ya, bukan Dari luar dari sini ya? Iya, dapat beli Pak Ustaz. Silakan lanjut. Nah, untuk Bintang ini dulu itu sejarahnya pas lomba Tabanas 5 juta, kata Tutub, bos katanya, saya minta uang buat apa, kata saya, ada burung pantauan katanya. Oh, kata saya, ya udah. Padahal saya itu mau berangkat ke Bandung Pak Ustaz, mau pulang dulu itu. Iya. Ya udah, kata saya, belilah Bintang. Yang namanya Bintang ini Pak Ustaz, dari awal saya beli selama 5 giringan juaranya berhenti Pak Ustaz. Hat-trick berarti ya? 5 kali. Iya, berturut-turut. Dulu itu. Nah, dari itu langsung dipindahin. Emang kalangan pinggiran kan, di giringan B dulu juga masuknya itu. Langsung dipindahin ke giringan A gitu. Main di kalangan-kalangan besar lah gitu. Terus untuk kolongnya? Untuk kolongnya ini, untuk Bintang pernah main di Mutiara, pernah juara juga, lebih dari 1 kali juga Pak Ustadz. Terus waktu DSBI juga pernah juara juga, BOB-nya juara 1 pernah, untuk eventnya juga juara juga, untuk perang bintangnya juga juara juga Pak Ustadz. Jadi bicara prestasi udah banyak. Udah banyak, udah nggak kehitung lah untuk Bintang. Soalnya termasuk burung senior juga gitu. Ini kalau boleh tahu, bisa nggak dikasih tahu Pak Haji untuk karakternya sedikit dari Bintang gitu?
Justru kalau bintang, burungnya itu susah ditebak sih Pak Ustadz ya. Karakternya itu. Iya, karakternya itu susah ditebak. Soalnya apa? Kadang ninggalin. Kalau misalkan sekarang gandeng, nyolong sendiri gitu. Iya. Kalau misalkan sekarang loncat kanan kiri tengah jalan. Untuk bintang, memang bobot tidak seberapa. Iya. Tapi burungnya kalau menurut saya gitu ya, burungnya burung hoki lah gitu. Burung licik. Diperlihatkan Pak Haji larnya, kayak lagi lar bagus ya. Rapi, burung rapi, Rapi, Ustaz. ya. Iya. Kemarin juga waktu BOB kan dibagi itu sisa 7 burung, Ustaz. Bintang itu masih kebagian, Ustaz. Oh, Di si bintang ini. pas event New Island kemarin ya? Iya, Iya, BOB Nyoela kemarin itu. Bintang itu kebagian kemarin 2 sama Markona. Nah, untuk event New Island-nya juga alhamdulillah bintang juga kebagian, Ustaz. Iya. Masih kebagian bintangnya juga. Berarti bicara prestasi juga udah banyak. Terus kalau karakternya unik, waktu di BIP ikut juga kan ini ya? Waktu DP ikut juga, tapi penyisian pertama ngerobok juga, Pak Ustaz. Ngerobok. Iya, penyisian pertama langsung ngerobok untuk bintang ini. Karakternya udah, prestasi udah, apalagi Pak Haji? Ada tambahan lagi mungkin? Apa ya? Cukup kayaknya, Pak Ustaz, untuk bintang mah. Jadi yang selanjutnya Pak Haji? Markona. Panjangin nanti. Nah, ini nih Pak Ustaz nih. Ini nanti dulu Pak Haji. Sebelum Pak Haji ngejelasin gitu kan. Kalau saya kan udah familiar banget sama burung ini gitu kan. Iya. Saya idola juga sama ini yang namanya Markona ya. Markona, Pak Ustaz. Silakan Pak Haji. Nah, untuk Markona ini Pak Ustaz, pihikan saya juga sendiri Pak Ustaz, yang ternak. Sarannya Om Tutu sebenarnya dulu itu. Kenapa bisa dibilang sarannya Om Tutu? Jadi saya itu dulu itu punya player, ngesut atasnya boleh tapi bawahnya kurang, gitu. Disilangin lah bapaknya Markona itu sama anaknya Kingstar. Anaknya Kingstar keluar disilang sama kuda hitam gitu ya, bapaknya Markona ini disilang sama kuda hitam, jadilah ini Markona. Berarti ini Markona asli ternakan dari kandang Donkin ya? Asli Pak Ustadz. Ini gelangnya juga gelang Donking nih, Iya. double. Dilanjut lagi. Untuk Markona ini Lagi awal-awal latih gimana? Dari ceritain dari awalnya gitu. untuk dilatih juga Markona itu nggak susah Pak Ustadz ya. Nggak susahnya itu gini. Awal giringan pertama si Markona ini udah hampir mentok Pak Ustadz. Belum ngangrem, belum apa, langsung jalan burungnya kayak burung Itu dewasa. Perdana giring. Perdana giring Pak Ustadz. Pik berapa waktu Pik itu? 4. Subhanallah. Pik 4 dulu itu. Langsung jalan. Hampir setengah jalan, ya hampir mentok, bukan setengah jalan lebih gitu ya. Hampir mentok. Nah, giringan depannya itu saya ingat Tabanas 5 juta itu Pak Ustadz. Dulu itu. Tabanas 5 juta. Perdana lomba langsung juara keempat Pak Ustadz. Tabanas 5 juta. Iya. Bentar. Tabanas 5 juta. Perdana lomba dapat juara keempat. Langsung juara Ini keempat. waktu itu masih lar 4 berarti ya? Apa udah lar 3? Lar 3 kayaknya. Lar 3. Lar 3. Jebol 1 kayaknya dulu itu. Langsung juara keempat Ustaz. Dulu itu. Tabanas 5 juta ya, kisaran peserta kurang lebih lah 130-an mah ada kayaknya. Iya. Nah, setelah lu juara langsung dipindahin ke A Pak Ustaz. Waktu itu emang banyak event itu di kalangan mutiara gitu ya. Di kalangan mutiara ada event agak besar gitu. Dimasukin ke A, dipindahin ke A, dilombain di mutiara. Dan alhamdulillah juaranya juga udah nggak kehitung gitu di kalangan mutiara Di juga. Mutiara ini berarti untuk Markona ini juaranya sudah lumayan banyak ya untuk di Mutiara. Iya. Ini Pak Haji,
kok dikasih nama Markona gitu? Dulu itu saya punya joki namanya si Uam ya. Iya. Orang Cantilan. Yang namain itu ya joki lepas saya itu. Oh, khawatirnya ada sejarah apa makanya dikasih nama Markona gitu. Mungkin dia ngefans mungkin ke namanya Markona. Sampai sekarang juga ya namanya Markona nggak diganti. Oh gitu. Gitu, iya. Terus diterusin Pak Haji ceritanya Markona gitu. Nah, setelah di kalangan Mutiara, Markona itu pindah ke kalangan SBI ya. SBI ya kalau nggak salah. Nah, di SBI baru lomba berapa kali ya? 2 kali. 3 Sempat juara tuh? juara. Sempat juara ya. Sempat juara juga di kalangan SBI juga. Di SBI sempat juara ya. Sempat juara. Terus Pindah lagi ke IPI kalau nggak salah. Nah, di IPI pun pertama kali ngamen gitu Pak Ustadz ya. Iya. Ke IPI pun masih kebagian Pak Ustadz. ya waktu itu kan sisa 18 burung ya tutup ya. Iya. Ini Markona kan kebagian juga kan. Kebagian. Karena waktu itu sempat minta fotonya Markona gitu kan. Iya. Jadi sempat Markona itu masuk perwakilan dari PPMB Serang kan. Iya. Jadi terus Nah, setelah di IPI main lagi di BIP Pak Ustadz. Ya alhamdulillah di BIP juga dapat juga gitu. Sampai kemarin juga ikut BOB, alhamdulillah 7 burung pun dari tim Don King itu kebagian 2 burung ya, salah satunya Markona ini sama yang bintang yang tadi. Iya. Nah, kemarin juga pas event New Island-nya juga masih kebagian juga Pak Ustadz. 17 burung itu Di ya. 17 burung itu si Markona sama bintang juga. Dua-duanya dapat. Dua-duanya Berarti dapat. kemarin bawa amplop 2 dong. Double Pak Ustadz. Jadi anak-anak itu bawa 2 kali. Yang satunya bawa amplop juga, bintang sama Markona. Dan hari Minggunya juga di Penyu Island-nya juga kebagian juga gitu, 2 burung, bintang sama Markona juga. Pantesan tutup statusnya kan rokok kopi aman. Terus gini Pak Haji, menurut Pak Haji ataupun Atutuk ya, untuk prestasi yang paling membanggakan buat Markona itu pada saat event apa? Mungkin kalau untuk Markona banyak sih ya Pak Ustadz ya, juaranya juga. Tapi yang paling bangga mungkin untuk saya pribadi dan joki, khususnya tim gitu ya, kayaknya event kemarin Pak Ustadz. Yang pas New Ayla itu Pas ya. New Ayla kemarin. Karena kemarin memang saya lihat sendiri sisa 17 burung itu sudah betul-betul burung-burung yang mewah gitu. Iya. Jadi mungkin sesama tim ketika ketemu ini ya namanya udah burung-burung bagus kemarin itu sisa 17 gitu. Iya. Jadi menurut Pak Haji pada saat event kemarin itu New Ayla ya. Iya, New Ayla terus waktu di IP juga mungkin sangat membanggakan. Soalnya gak disangka-sangka juga sih Pak Ustadz ya. Perdana ngamen langsung ke sana dapat kebagian juga gitu. Ini Markona ini di waktu event mobilan juga nih. New Ayla di IP. Untuk Markona ini udah rampasan berapa? Ini udah mau rampas 2 kali Pak Ustadz. Pertama rampas PJ. Iya. Ini rampas mau 2 kali. Bulu 1 Pak Ustadz. Ini mau ngujung nih. Oh iya. Baru rampas 2 kali. Mau 2 kali dari PJ. Karena ini perdana itu di PIK 4 ya. Di PIK PIK 4. 4 sudah ikut lomba ya. Udah ikut lomba. Langsung juara Pak Ustadz. Ini yang hebat burungnya apa tutupnya nih Pak Haji? Burungnya yang hebat. Kalau menurut saya sepengalaman saya, tetap kunci awal itu burung itu ada di joki Pak Ustadz. Joki, Jadi ya. menurut saya gimana jokinya? Jokinya ya. Gimana jokinya kalau menurut saya? Karena termasuk menurut saya Atutuk ini termasuknya berani banget Pak Haji. Termasuknya berani karena maksudnya masih PIK itu udah main jauh gitu kan. Iya. Sampai lomba biasanya kan berapa giringan. Saya aja kalau ngelatih PIK dulu sampai 10 giringan. Justru yang saya jadi bingung juga seperti itulah Om Tutuk itu. Bisa dibilang gimana ya? Antik kalau menurut saya. Cara ngelatihnya Om Tutuk itu antik Pak Ustadz. Antiknya pelan-pelan tapi tahu-tahu jauh, tahu-tahu ngering, tahu-tahu mentok, tahu-tahu lomba. Saya pribadi untuk Markona ngelatihnya itu nggak tahu sama sekali. Sama sekali. Orangnya saya punya kesibukan gitu Pak Ustadz ya. Jadi jarang ke lapangan gitu.
sama sekali nggak tahu. Tahu-tahu pulang-pulang bawa piala sama amplop, katanya juara, katanya pernah lomba. Atau tuh mungkin bisa bagi pengalaman sama sahabat gitu, cara ngelatih piyik gitu sedikit. Lanjut Pak. Sekarang bicara ini Pak Haji. Kalau prestasi tadi udah jelas sudah disebutkan ya, Iya. termasuk prestasi yang paling membanggakan. Bicara karakternya dari Markona sendiri bagaimana? Kalau untuk Markona, Ustaz, karakternya itu burung susah ditebak juga. Kalau orang lapangan sampai bilang itu burung yang suka jadi apa ya? Bentar. Jangan ngobrol, bocor ke sini. Burung namanya saja. Diulang dari karakter. Burung diomongin teh. Iya belum jadi teknik bawah. Iya. Jadi kalau Markona ini karakternya Pak Ustadz, bisa dibilang burung yang membingungkan Pak Ustadz. Gimana? Ya soalnya udah beberapa kali burung ini disangka kalah tapi dilihat kamera menang. Bukan satu kali dua kali Pak Ustadz. Iya. Berarti kalau boleh saya nyimpulkan gitu, kalau bisa saya menyimpulkan, ini burung bisa dikategorikan bawahnya itu nembak aja. Nembak kalau Markona. Iya. Karena kan tadi bahasanya kan kalau secara kasat mata kadang-kadang seperti yang kalah, tapi setelah buka kamera ternyata menang. Gitu. Artinya kan berarti burung itu ketika dekat matras dia nembaknya kencang gitu. Iya. Kejadian kemarin juga waktu BOB seperti itu Pak Ustadz. Waktu BOB penyisihan pertama, burung ini dikalahin Pak Ustadz. Om Tutu protes, pas dilihat kamera malah burung ini yang menang. Iya. Jadi burung ini kayak ngasor gitu Pak Ustadz. Jadi musuh duluan, suruh duluan gitu Pak Ustadz. Bawahnya ditinjau. Sok tihela gitu. Sok tihela maneh, ku aing digebuk. Digebuk anakna. Nah iya, inilah Markona. Khasnya Markona seperti itu. Atau tuh berarti meleduk ya? Meleduk. Itu karakternya berarti susah ditebak ya. Susah ditebak. Tapi bisa dibilang burung teknik nggak ini? Atau masuk nggak? Masuk Ke burung teknik ya. Masuknya karena dia untuk mentalnya juga bagus kan ya. bisa. Untuk Pak Haji, kira-kira ada lagi yang mau dikenalkan nggak? Apa mungkin cukup atau ada mau tambahan? Saya mau perkenalkan burung itu Pak Ustadz, malu sih ya kalau misalkan belum kebuktian, belum jadi, belum main di lapangan besar gitu, di lapangan nasional. Gak enak sayanya Pak Ustadz, mending nanti dilihat aja lah kalau misalkan sudah jadi, sudah juara gitu, baru diperkenalkan gitu Pak Ustadz. Berarti untuk sementara Pak Haji mengenalkan 3 dulu ya. 3 dulu aja Pak Ustadz. Sahabat, tunggu terus ini, nanti saya akan lagi-lagi datang ke sini lagi ke kandang Don King buat ngeliput player-player yang lain, termasuk dari Pi Ikan sendiri ya. Iya. Jadi ada kemungkinan di 2022 ini main Pi Ikan sendiri ya. Main Pi Ikan sendiri, insya Allah Pak Ustadz. Main ring sendiri, Pi Ikan sendiri. Mungkin Pak Haji sebelum ditutup ada pesan apa untuk sahabat-sahabat pecinta merpati kolong ataupun sahabat elang gitu, buat memotivasi, boleh ditaruh. Apa motivasinya Pak Ustadz? Untuk motivasi dari saya mungkin seperti ini. Segala sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Jangan patah semangat. Yang namanya milik cuma gak bakalan ada yang tahu. Bayi aja merangkak dulu, gak langsung berjalan. Dan alhamdulillah untuk tim Don King juga berawal dari pinggiran ke tengah juga bisa membuktikan. Mungkin motivasi dari saya seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat sekalian, jangan berkecil hati. Dan untuk pesan untuk sahabat elang mungkin biar mau subscribe. Untuk sahabat-sahabat merpati semuanya, jangan lupa dukung channel Elang 21 dengan cara like, subscribe, dan komen. Pak Haji, mungkin itu aja obrolan kita ya, bincang-bincang kita kali ini ya. Mungkin sementara seperti itu aja ya, dulu, next Ustaz. kita bisa sambung lagi. Insya Allah. Makanya tadi Pak Haji sengaja kayaknya cuma memperkenalkan 3 player biar saya datang lagi ke sini kan ya. Terima kasih banyak, saya dari channel Elang 21 udah dikasih kesempatan
untuk datang ke sini untuk bincang-bincang, untuk sedikit meliput player-player yang ada di kandang sini. Sahabat pecinta merpati kolong, mungkin itu aja bincang-bincang saya dengan Pak Haji Didin selaku owner dan juga Kang Tutuk selaku joki dari tim Don King. Sahabat pecinta merpati kolong, silet yang tajam itu nggak bisa buat motong pohon. Kapak yang kuat nggak bisa buat motong kertas. Kita dikasih dua mata, tujuannya adalah agar kita tidak melihat segala sesuatu itu hanya dari satu sisi, tapi lihat segala sesuatu itu dari dua sudut pandang. Betul nggak Pak Haji? Betul. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Elang 21 meledak lagi, meledak lagi, meledak lagi. Thank you.